Bandung jauh sekali tak untuk gabung. Makasih Om. Oke, silakan yang buat yang suka joget, yang suka apa nyanyi. Di malam nih. Lihat masih di pos. Tinggal ini aja ya. Iya, Kirim request aja. Om. Pertanian. Siap Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir. Bapak Kepala Dinas Pertanian, Bapak Ahmad Jiber yang saya hormati, Bapak Kepala Bapeda Kuningan, Pak Usep yang saya hormati. Kebetulan Usep waktu jadi sekretaris Dinas Pertanian dulu itu diberikan satu kegiatan membuat screen house untuk anggrek, tapi hari di pemerintahan biasanya punten ya obor baralakeun, beda dengan komunitas-komunitas seperti ini karena merasa memiliki dan ya dari hati biasanya kegiatan-kegiatan seperti ini bukan hanya program dari pusat. Screen house yang kemarin itu yang awal-awalnya bagus untuk anggrek, sekarang yang ngagoler, nganggur gitunya. Nah, lahan-lahan yang anggur itu ingin dianggurkan. Silakan. Ya, saya ngambil kebijakan bahwa screen house yang ada di Dinas Pertanian ini dijadikan etalase bahwa anggur di Kabupaten Kuningan bisa maju. Satu itu. Selanjutnya kemarin juga ada buku Cikubang Mulya. Pak, saya ingin ada lahan 50 batak di sebelah selatan masjid ini untuk BUMDes ingin menanam anggur. Maka ini daya komunitas anggur di Kabupaten Kuningan itu silakan aja. Jadi sudah banyak yang kagiur lah, tergiur kabita ku anggur anu hargana mahal tapi masih bisa dipelak di lingkungan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih ini kepada teman-teman yang hadir di sini, bukan hanya dari Kuningan, dari wilayah 3 dan juga ada yang dari Bandung. Terima kasih mendukung bahwa sekecil apapun, seluas apapun lahan yang ada di lingkungan kita, di sekitar lingkungan itu, manfaatkan untuk sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kita. Bagi yang mampu mengolah anggur ya kita dianggur. Sebetulnya untuk Kabupaten Kuningan Om Usep bahwa banyak lahan-lahan anggur, lahan-lahan anggur yang masih nganggur gitunya, lahan-lahan tidur yang tidak digarap, yang belum tergarap. Ketika kita ingin memanfaatkan umpamanya BUMDes ataupun dengan para kepala desa, lahan-lahan tidur masih banyak. Tinggal bagaimana kita mengadopsi teknologi, cuaca ataupun yang lainnya sehingga anggur benar-benar bisa diproduksi besar-besaran di Kabupaten Kuningan. Saya harapannya gitu. Etalase kami siapkan, mangga eta malah da meureun nu alusna teh Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan. Nah, jadi saya berterima kasih nih kepada teman-teman komunitas bisa memanfaatkan di sana untuk etalase anggur di Kabupaten Kuningan. Satu hal lagi bahwa ketika anggur diproduksi besar-besaran di Kabupaten Kuningan, saya juga nitip bagaimana nanti pemasarannya. Kalau hanya segini mah mungkin bisa dipetik dimakan di sini,
Tapi kalau sudah masing-masing teman-teman komunitas, anggota komunitas sudah memproduksi besar, itu juga harus kita perhitungkan bagaimana pemasarannya. Berarti kita di anggur ini, komunitas anggur harus mempropagandakan secara besar-besaran bagaimana pengolahannya, pendidikan pengolahannya, penanamannya, sampai dengan nanti pemasaran kalau kita sudah memproduksi besar-besaran. Karena jangan sampai seperti komoditas yang lainnya, seperti umpamanya mangga gedong gincu ataupun yang lain. Ketika semuanya disebar di masing-masing desa, berproduksi banyak, erek dikamanakeun, piraku rek dikokosan satu-satu gitunya, kan enggak. Hari anggur mau baca bising bae cenah anu biasa pemboti AM gitunya, anggur merah gitunya, bising aya dijadikeun wain mangga eta mah gitunya, anu langsung mangga sok, dan semuanya juga pasti tertarik ke hal-hal yang seperti itu. Itu aja mungkin dari saya, dan sekali lagi Om Usep dan teman-teman yang lainnya dari Padang Anggur itu screen house yang dulu dibangun, sebetulnya tinggal ganti atapnya saja. Kalau rangka bajanya sudah ada, terus dinding-dindingnya juga paranet. Kalau di sana mah bukan paranet, malah yang baja ya. Tinggal dibeberes we lah, pangabebereskeun eta screen house di ditu. Ya, gitu we nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah kedatangan tamu dari Bandung, Kantor Sanaji. Mungkin kalau teman-teman aktif di grup sudah tidak asing lagi lah, salah satu artis anggur Jawa Barat, nasional malah ya. Terima kasih buat Kang Agus, buat semua rekan komunitas Plat E, Kepala Dinas Pertanian Kuningan, Kepala Bapeda Kuningan, yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara atau berbagi. Kalau di anggur itu nggak ada istilah suhu. Di kami ya, di anggur Parahyangan itu nggak ada istilah suhu, nggak ada istilah master. Kami sama. Cuma yang membedakan, mungkin yang membedakan adalah kami lebih dulu menanam anggur dibandingkan rekan-rekan. Jadi kami udah tahu masalah-masalah yang akan timbul di anggur. Karena anggur itu tiap tahun 50 varietas baru masuk ke Indonesia. Meskipun secara ilegal. Nah, ini yang kita siasati. Saya juga di sini mengenalin Kang Agus, Kepala Dinas. Anggur itu sebenarnya untuk impor ini masih ilegal. Bukan legal. Kami saat ini, tugas kami di Anggur Parahyangan adalah mencoba melegalkan. Karena ada beberapa kebun anggur 4-3 tahun yang lalu lah, itu diangkat, dibabat, dirabut. Nah, cara gimana melindungi rekan-rekan semua untuk berkebun anggur? Dengan adanya asosiasi yang dijamin sama pemerintah. Langkah-langkah ini yang sekarang kami sedang lakukan. Kalau prospek anggur, saya kalau rekan-rekan ke Bandung, itu kebetulan yang punya kebun tin Frisco sekitar 5.000 meter dengan batang produksi penanaman 3 tahun itu saya bongkar semua. Kalau akan ke Cianjur, ke teman komunitas saya juga, di situ ada 1 hektar stroberi. Kebetulan acara kopdarnya besok. Itu ada 1 hektar stroberi, taman stroberi, berbanding dengan 1.000 meter anggur, pendapatannya jauh lebih hebat. Tugas saya adalah mencoba setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat untuk menjadi destinasi anggur. UMKM-nya jalan. Mungkin di YouTube pernah lihat anggur Jogja. Ya, desa Jogja. Kenapa di Jawa Barat nggak bisa? Yang begitu tanahnya luas, sangat varian, subur. Kenapa nggak bisa? Harusnya bisa. Kalau prospek bisnis di anggur, saya kira masih 20 tahun ke depan, bukan musiman. Kenapa saya bilang begitu sekarang?
Anggur ini kan bukan musiman ya, buah musiman. Buah yang kita setel. Kapan kita mau panen, kita bisa. Kalau di anggur kan gitu, nggak seperti mangga, nggak seperti durian yang ada panen raya jatuh, panen raya jatuh. Kalau anggur nggak. Mungkin dari teman-teman admin atau dari plat E nanti bisa mengatur gimana dari Kapolta Indramayu Januari pruning ya, supaya panennya di April. Kuningan di bulan Februari ya, supaya panennya di Mei. Begitu perputarannya. Kalau masalah market, saya rasa jangan takut. Untuk buah impor yang eksklusif aja masih kita impor dari luar itu 15.000 ton tahun kemarin. Panen raya Patosan, takut nih gimana? Saya kemarin di Jatiwangi karena ada kebun juga kecil lah. Kebetulan ada tetangga mau hajat, datang. Patosan, saya teh mau nyuguhan tamu-tamu teh jangan pakai pisang, jangan pakai salak. Saya mau pakai anggur. Loh, bisa kan? Bisa kita bantu. Jadi nggak ada istilah anggur itu rugi kalau buat saya. Malah anggur itu buat saya gak diseksi. Kenapa gak diseksi? Jadi rebutan. Kalau orang tahu, ya, perbandingan anggur dengan durian aja, itu udah ada bukunya di saya. Dengan durian aja, satu hektar pohon durian hanya 4 tahun produksi. Baru produksi itu 4 tahun. 4 tahun produksi, satu pohon 20 buah. 20 buah itu satu buahnya berapa kilo sih rata-rata? 3 kilo aja Bu ya, kita pukul rata-rata buah pertama 3 kilo. 1 kilo Ibu jual berapa? 1 kilo berapa Pak? Musangking Pak. Dapat 350. 200 aja Bu ya, HPP-nya 200.000 kali 20 butir kali 2 kilo, 2 kilo setengah, 3 kilo kali 3 kilo, 3 kali 2 6 kali 60 kilo, betul. 60 kilo dikali 200.000, 12 juta. 12 juta satu pohon, 10 kali 10 ya Bu. Kalau nanam durian itu 10 kali 10, 8 kali 8. Kebetulan ada ini durian, jadi kita bisa bertanya langsung, kita bisa studi langsung, kita bisa bandingkan langsung. Ini punya siapa Om? Om Boti. Om Boti ini berapa kali berapa Om Boti? 16 kali 5, jadi buat 2 durian ya Om ya. Kebun ini kan buat 2 durian dong, betul? Ah. 3 pohon durian. Oke, 3 pohon durian kali 12 juta 336 juta. Betul? Ya kira-kira. Anggur saya dengan luas segini pada bulan ke-6 itu sudah menghasilkan 48 juta. Dalam 6 bulan, nggak harus nunggu 4 tahun pasca buah. Kenapa? Interestnya bisa dijual. Ya, nggak harus nunggu 4 tahun dulu berbuah baru kita bisa poteng pucuknya Bu. Kalau anggur berbuah 6 bulan kita potes, jual lumayan. Ya, bisa kalau kita UMKM. Kalau saya itu karena udah komunitas besar. Di Karawang itu, di Purwakarta saya ngadain UMKM. Jadi petani-petani rumahan di seputaran kebun itu saya kasih RS, saya ajarin grafting. Bibitnya kita yang beli. Kamu daripada nganggur nih 100 biji ya buat 3 bulan. Ini 100 biji buat 3 bulan. Saya beli ya dengan harga sekian. Saya jual dengan harga sekian. Saya punya untung, punya. Mereka punya untung, punya. Saya nggak usah ngerawat bibit dari nol. Wah, kebun dengan banyaknya tugas ngerjain kebun aja udah habis waktu. Sebenarnya kalau dengan kebun anggur sebegini,
perawatan itu minimal tiap hari 6 jam. Minimal. Kalau kita benar-benar mau produksi. Tapi break even point dari kebun ini, kalau kita bandingkan dengan duren, itu jauh. Nah, salah satu lagi saya pernah ketemu teman dari Karang Taruna di Jawa Barat. Dia bilang porang. Membandingnya porang. Oke. 1 hektar. Pak Tosan, saya 1 hektar itu dikasih kredit sama BRI 280 juta. Oke, harus dibayar ya kata saya. 280 juta itu pinjaman, bukan dikasih. Ya, oke. Saya minta 1000 meter. Nggak usah banyak. Saya minta 1000 meter. Oke, dikasih saya 1000 meter. Saya tanam 1 varian sekitar 500 batang. 7 bulan pembentukan tajuk saya dapat 30 juta. Kalau itu rahasia variannya, nanti Kang Agus yang lebih mengkoordinir di sana. Pada 1 tahun saya potong 1000 cutting saya punya. Saya jual 1 cutting 10.000. Kali 10.000 batang berapa? 100 juta. Sekarang saya nyewa di Tasiknya 1 hektar buat varian jenis rostock itu. Jadi kalau kita buka semua, sebenarnya untuk teman-teman komunitas sangat-sangat menjanjikan lah. Cuman saya harap komunitas di Plate ini lebih solid dibandingkan komunitas-komunitas lain. Kenapa? Banyak yang saya dukung itu pas udah jadi, akhirnya berebut jualan bibit. Bukan untuk memajukan komunitas. Rezeki nggak akan ketukar. Percaya sama saya, rezeki nggak akan ketukar. Malah kalau dengan adanya komunitas itu bisa disalurkan. Yuk penjualannya bagi-bagi, yuk standar harganya harus stabil. Itu tugas komunitas yang menjaga itu. Kami sudah menjaga itu udah 5 tahun dengan harga 125.000 bibit. Per bibit itu udah kita jaga selama 5 tahun ini. Tapi dengan boomingnya anggur, dengan pemain-pemain baru, ada yang jual 35.000 lah, 50.000 lah, tapi nggak usah takut. Nggak usah takut. Akan mati dengan sendirinya. Mama mau pakai kuacan dipambelikeun. Mama mau tawe selfie. Itu terjadi sama ibu saya, benar. Karena apa? Saya merawat ini jadi buah aja harus nunggu dari 0 sampai mateng 4 bulan. Belum di tengah jalan burik, belum di tengah jalan penjarangan, udah di nang naneng berjamur teh. Pengorbanannya lebih banyak. Mendingan saya keluar 25.000 sekilonya. Mah anggur di kebun beres. Saatnya bagi-bagi hadiah ya untuk lomba video. Untuk juara 1 yang lagi megang kamera, Om Andri Saga juara 1. Tepuk tangan buat Om Andri Saga. Pantas saja juara.